Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali. Nabi saja 124.000 nabi. Yang diutus oleh Allah 124.000 nabi. Dan Rasul yang diutus 313, dalam riwayat yang lain 315 Rasul. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Shahihah. Bahwa seluruh nabi dan rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua nabi dan rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita lihat dari Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu, masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik, jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid Al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang melakukan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa?
Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah disebutkan, sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan, ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Enggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah, nggak boleh kita samakan dengan raja, nggak boleh kita samakan dengan presiden, nggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara.